Dipersembahkan oleh Dengan menekankan pada edukasi dan kreativitas, kegiatan yang dilakukan oleh Mari Berbagi Seni ini merupakan bagian dari pelestarian seni budaya Indonesia. Fokus utama Mari Berbagi Seni ini adalah pembentukan karakter serta pola pikir dengan melakukan aktivitas kesenian, yaitu seperti menggambar, melukis, membatik, atau mematung. Kita bukan belajar tentang seni doang, kita belajar memahami karakter anak kecil itu sendiri kan. Makanya saya tertarik banget untuk Mari Berbagi Seni ini. Saya sih bersyukur ya bisa ikut Mari Berbagi Seni gitu loh, karena saya bisa ketemu dengan banyak anak-anak, bisa ngajar, bisa belajar, bisa ngelatih kesabaran juga gitu. Komunitas yang juga bekerja sama dengan Koalisi Seni ini telah memberikan manfaat kepada generasi muda pada saat kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Tadi melanjutkan yang tadi. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh semangat dari timnya, tim Mari Berbagi Seni ini bahwa Indonesia ke depan dengan luas, pulau-pulau daratan yang begitu luas, kira secara sistematis apa misalnya kerjasama kita dengan Departemen Kebudayaan atau punya strategi khusus nggak untuk itu? Karena banyak juga pasti ingin gimana sih cara ikut di sini, apakah harus lihat websitenya, apa harus membentuk komunitas sendiri terus lalu mengajukan permohonan. Jadi untuk bisa terlibat dengan Mari Berbagi Seni, kita Mari Berbagi Seni sendiri bekerja sama dengan komunitas relawan yang terbesar di Indonesia, yaitu Indo Relawan. Jadi Indo Relawan ya. Ini dia adalah portal di mana orang siapa saja itu bisa mendaftar ke beberapa event kerelawanan gitu. Khusus untuk Mari Berbagi Seni mereka membuat pelatihan, membuka pendaftaran untuk relawan untuk ikut bagaimana cara bermain dengan anak dan mendampingi anak-anak dalam berkreasi. Kalau kita mendampingi anak-anak kan kita harus menyesuaikan cara kita bersikap, cara kita berbicara, cara kita berpakaian gitu. Karena anak-anak kan memang mereka mencontoh dari kita gitu. Jadi kita biasanya memberikan pelatihan dulu nih ke relawan-relawannya gitu. Gimana sih kalau misalkan anaknya memang masih kecil mungkin bisa pada saat dia mungkin agak upset atau gimana relawannya bisa jongkok dan kayak eye level. Nah itu kan sebenarnya pelatihan yang memang selama ini belum dipikirkan ya. Kalau misalnya ya udah ikut aja jadi relawan aja, volunteer, tapi sebetulnya akan lebih berarti bagi anaknya apabila bisa menyentuh mereka lebih dalam lagi dalam artian mendampingi mereka dengan tulus gitu. Jadi kita kerjasama dengan Indo Relawan. Tapi memang kalau untuk melihat aktivitas kita yang aktif, kita ada di Instagram Mari_berbagi_seni. Nah, jadi Instagramnya bisa dilihat di mana tadi sekali lagi? Mari_berbagi_seni. Harus catat ya. Dan kalau misalnya kan ini seni Surabaya, misalnya dari Medan atau dari tempat-tempat lain ingin membuat hal seperti ini, gimana caranya? Kita sebetulnya target kita sih memang nanti di 2018 ini kita mempunyai target besar yaitu mencapai sekitar 15.000 anak di seluruh Indonesia, anak dan guru. Nah jadi sebetulnya kita sangat welcome oleh dukungan-dukungan dari pihak lain yang memang bisa membuat spot-spot di daerah-daerah lain. Nah nanti teknisnya adalah dari Mari Berbagi Seni akan menuju ke tempat-tempat tersebut dan memberikan pelatihan awal, lalu bisa dilanjutkan oleh fasilitator yang berada di lingkungan tersebut karena memang it has to come from the bottom up gitu. Jadi mereka tahu kebutuhan daerahnya apa, kebudayaan dan kesenian yang harus ditampilkan di daerah mereka tuh apa gitu, dan apa yang harus jadi kebanggaan oleh anak-anak dan remaja di situ gitu. Jadi secara domestik juga kita harus mengetahui betul apa yang dibutuhkan oleh daerah-daerah tersebut ya. Betul. Nah untuk Hafex mungkin bisa diceritakan tentang bagaimana tentang tadi kan sempat disebut kerjasama sama DPR. Itu sudah sejauh mana? Sebetulnya kalau koalisi seni, kami kan berusaha untuk menjadi mitra dari pemerintah.
Otomatis kami untuk ke pemerintahannya, ke Kemendikbud sama Bekraf misalnya untuk saat ini kami berusaha membuka jaringan di sana gitu ya, membuka informasi. Nah untuk DPR kebetulan kemarin pada waktu Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan karena koalisi seni memang udah dari 2012 mengawal. Nah di situ kami punya kesempatan untuk ikut hadir dalam diskusi publik, beberapa FGD gitu ikut hadir. Cuma untuk secara kelembagaan benar-benar punya akses informasi belum ya. Tapi harapan ke depannya seperti apa? Sebenarnya harapan ke depan kami yang sulit dari advokasi gitu ya, terutama di bidang kebijakan adalah posisi tawar. Nah, sehingga koalisi seni sekarang kan anggotanya baru 171 seniman dan lembaga seni di 14 provinsi. Kami pengen sudah ada anggota tuh di semua provinsi 34 gitu. Kami kan baru setengah gitu kan. Iya. Makanya koalisi seni Indonesia juga yuk berkoalisi gitu. Jadi berusaha mengajak seniman-seniman, komunitas-komunitas yang ada di daerah untuk bisa mulai bergabung sama kita. Jadi moga-moga seniman-seniman di daerah yang lain bisa melihat sini sehingga bisa bergabung dengan Koalisi Seni Indonesia dan kita bisa berjuang bersama-sama mewujudkan hal-hal positif untuk seni Indonesia tentunya. Kalau yang dari Hafiz sendiri pelajari selama ini, kan tadi udah dijelaskan bahwa kekurangannya adalah ini. Itu apakah ketika bicara dengan pemerintah, apa dengan Bekraf atau dengan Dikbud, sudah arahannya sudah menuju arah yang sama atau kayaknya masih harus kita benahi di berbagai sektor? Sebetulnya yang paling penting adalah pola pikir ya. Jadi kayak selama ini kan sering banyak yang jalan sendiri-sendiri. Nah ini sekarang udah mulai cenderung sama nih pola pikirnya. Bahwa yuk kita memajukan kesenian Indonesia kayak gitu. Caranya bagaimana? Nah itu kan baru nanti akan berkembang gitu ya. Iya. Ya moga-moga ke depan Koalisi Seni Indonesia semakin besar lagi, anggotanya makin lebar juga dan hampir semua provinsi bisa terlibat di sana sehingga punya posisi tawar yang tinggi untuk semua stakeholder untuk seni Indonesia termasuk pemerintah dan DPR tentunya. Nah mungkin harapan ke depan dari Mbak Tita seperti apa? Kalau dari Mari Berbagi Seni sendiri sih yang tujuan kita di tahun 2018 sendiri adalah memang memberikan pelatihan berpikir kritis dan inklusi sosial melalui seni untuk semua anak SMA di Indonesia. Jadi tujuan kita adalah mereka untuk bisa membantu mereka membuka mata hati dan pikiran bahwa memang keragaman, perbedaan dan semua yang memang menjadikan Indonesia adalah Indonesia itu harusnya memang dihargai gitu. Kita merasa bahwa anak-anak muda ini adalah tumpuan harapan. Jadi melalui seni sebagai kendaraannya kita ingin sekali bisa memberikan pelatihan secara menyeluruh ke seluruh anak-anak SMA melalui guru-guru yang kita latih. Iya. Moga-moga semakin banyak lagi dan yang dicapai dan akhirnya punya manfaat yang luar biasa buat Indonesia. Jangan berhenti berjuang tentunya. Dan pemirsa, akhirnya saya Yofi Widianto undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh